Tetapi kan kita tidak ingin eh, terpengaruh oleh narasi yang justru memecah belah kita gitu. Termasuk saya kira harus diakui apa yang sudah menjadi data-data fakta-fakta hukum dan kita mungkin perlu ketelitian, akurasi yang lebih dalam. Ya, saya tidak ingin memperpanjang. Misalnya sebagai contoh, pada awal-awal reformasi di dalam perdebatan pada waktu itu, silakan baca ini majalah Tempo yang baru terbit pada waktu itu, tahun 98. Dibaca di sini dan bisa dikutip bagaimana mereka juga melakukan, kalau tidak salah seorang wartawannya mengatakan investigasi 3 bulan soal perkosaan massal itu. Ada kesulitan. Sidney Jones mengatakan tidak ketemu satu orang pun korban. Sidney Jones ketika itu. Kemudian memang ada data dari TGPF. Data ini saya punya dan saya sudah baca di tahun 98. Ya, data TGPF ini dan saya punya bundelnya lebih lengkap. Dan cukup banyak. Kita bisa berdebat. Kalau ada, kita harus kutuk dan kita harus kecam dan harus orang yang melakukan itu harus ada. Tapi ketika itu juga jangan sampai kita masuk dalam narasi adu domba dari kekuatan asing ketika itu. Yang memang ingin memframe. Misalnya sebagai contoh, dalam salah satu tulisan ditulis, sebelum melakukan perkosaan massal, mereka meneriakan Allahu Akbar. Ada, ini ditulis di majalah Tempo. Ini kan mengadu domba. Begitu juga mereka yang melakukan perkosaan massal itu berambut cepat. Arahnya ke militer. Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba dan kita kemudian mengenyamnya tanpa ketelitian gitu. Pendokumentasian yang kokoh. Itu masalahnya. Tapi kita harus akui bahwa jelas itu ada perkosaan dan itu terus terjadi juga. Ya, tetapi secara hukum kita sulit untuk mendapatkan misalnya pengadilannya gitu. Kan penembakan Trisakti ada fakta hukumnya, ada pelakunya, apa yang lain-lain juga begitu. Semuanya ada. Nah, ini yang kemudian menjadi final. Jadi kita tidak ingin narasi ketika apalagi waktu itu juga dimuat di berbagai situs seolah-olah perkosaan massal, tapi foto-fotonya itu adalah foto-foto di Hong Kong, di Jepang, dan dari situs-situs. Di sini bisa dibaca. Ini masih tahun 98. Pertama kali Tempo ini kan dulu di Bredel. Baru 98 terbit kembali. Nah, di sini ada. Jadi kemudian ada juga di Far Eastern Economic Review tentang foto-foto yang ketika itu diambil dari situs-situs website. Jadi bukan di Indonesia. Itu ditulis oleh Jeremy Wagstaff. Nah, jadi ada hal-hal yang menurut saya perlu pendokumentasian yang lebih teliti gitu supaya jangan sampai kita nanti menimbulkan satu hal yang memecah belah. Ini sebenarnya kita harapan. Dan memang buku sejarah ini tidak membahas tentang Mei 98. Itu hanya satu snapshot karena hanya kecil. Kecuali kalau kita berbicara menjadi dalam gitu ya. Karena ini bicara dari satu arkeologi dan terusan dari era reformasi yang tidak ditulis itu, termasuk pencapaian pemilu dan lain-lain. Dan ini pasti diuji publik karena tidak ada yang perlu kita rahasiakan di sini. Izin Pak Ketua. Izin. Iya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlison ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlison tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi. Mari. Terjadi Bu, saya mengakui. Iya, itu saya yang mengakui. Kemudian Bapak seolah-olah mengatakan Bukan, bahwa saya mengakui. Saya dalam penjelasan saya mengakui terjadi Pak peristiwa. Ketua, Pak Ketua. Sebentar Bu, jadi sedikit, Pak Ketua. sebentar Sedikit, dulu. ya.
Jadi tadi Pak Fadlizon sudah menjelaskan bahwa beliau sebenarnya mengakui perkosaan itu ada, Iya. tetapi ada diksi massal itu yang Ya, beliau informatoris pertanyakan. Pak Ketua soal diksi masal ini Pak Ketua. Bukan Kalau boleh. Ya makanya ini dijelaskan dulu sebentar Ya. Bu. Ibu, Jadi sudah dijelaskan, kita boleh interupsi sebentar informatoris. ya Ya, singkat Bu ya. siapa? Saya ingin kita mengingat sejarah kasus Tribunal Court Yugun Ian Fu. Begitu banyak perempuan Indonesia yang diperkosa dan menjadi pampasan perang pada saat Jepang. Pada saat itu. Pada saat dibawa ke Tribunal Court, ada kasus, tapi tidak semua. Apa yang terjadi pada saat itu, pemerintah Jepang menerima semua. Ini pemerintah Jepang. Duta besarnya itu sampai begini. Terhadap kasus Jugun Ian Fu. Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni. Testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuman kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Pada saat kita dari aktivis Maluku, Papua, Aceh, masuk sebentar Pak, sebentar. Pada saat bahwa seluruh testimoni-testimoni kasus kekerasan seksual dari Maluku, Papua, dan Aceh, kita sementara juga membahas, mendengar langsung semua peristiwa pada saat itu, dan baru saja tahun 98 itu rilis pertama dibuat. Bapak, dan ketika kita mendengar itu Pak, di luar kita hari itu bawa data-data kasus kekerasan seksual perempuan dari Aceh, Maluku, dan Papua. Kita 3 hari tidak tidur, tidak bisa makan karena terlalu kejam. Bapak bisa baca itu testimoni yang kami bawa. Baik. Ya, ini minta maaf kali. Ya. Sangat terganggu. Apa Ya. susahnya menyampaikan? Bukan, Bu. Kalau CM dan soal massal, Pak, Bu, satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu saya kasus sependapat. itu. Duh, Kalau- Pak, masih kalau- menanyakan Iya. CM dan massal. Sebentar dulu. Korbannya 52. maaf, Sebentar saya dulu. Ini manusiawi, Pak, minta maaf. Ya, Bu Mercy saya rasa cukup ya, sudah tersampaikan pesan yang akan Ibu sampaikan. Silakan Pak. Ya, jadi Menteri Bu untuk melanjutkan. Mercy, kalau saya minta maaf, kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya, karena maksud saya di Maluku atau di Aceh saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan. Itu saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu. Nah, cuma secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi, ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan memang orang-orang perpetrator ini, orang-orang pelaku yang semacam itu sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum. Kalau misalnya memang bisa ditelusuri kelompoknya, pelakunya, kan masalahnya itu belum menjadi sebuah fakta hukum, kira-kira begitu. Jadi tidak ada maksud-maksud lain dan tidak sama sekali mengucilkan atau mereduksi, apalagi menegasikannya gitu. Terima kasih. Baik.